Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Sadaqallahul azim wa sadaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah begitu banyak diberikan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga datangnya ke tempat ini di dalam suasana silaturahmi untuk mengilmui diri kita dengan ilmu Islam. Dan semoga dengan datangnya ke tempat ini pula yang kita rasakan adalah hanya semata-mata bentuk pertolongan dan kasih sayang Allah semata. Salawat dan salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat ini terus mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta pengikutnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan beliau bersedia membagikan syafaatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini di dalam program acara mengaji Tempo Dulu, yang pada pelajaran sebelumnya kita sudah sampai kepada pelajaran bab mengenal diri. Untuk selanjutnya kita akan mengangkat tema tentang bab mengenal Allah, yang nanti akan dijelaskan, akan diterangkan oleh guru kita, Guru Ahmad Soleh, kepada Guru Al-Mukarram, Guru Ahmad Soleh. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallahu adzim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan senantiasa kepada seluruh dan kepada tiap-tiap makhluk yang tiada terkecuali, yang diberi akal ataupun tidak, yang ada di dalam tanah maupun yang ada di udara, serta semua hewan-hewan melata yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali, bangsa yang nyata maupun yang gaib, semuanya telah diberi Allah nikmat serta rahmat yang tanpa terputus dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita dengan mengetahui atau dengan kita menuntut ilmu, kita akan selalu dituntun oleh Allah agar bisa merasakan nikmat Allah tersebut semakin hari dan dari hari ke hari, terus mudah-mudahan sampai kita nanti mengembuskan nafas terakhir, sehingga kita bisa tergolong menjadi golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam marilah terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sekarang ini sedang dalam rangka untuk melanjutkan syiar apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah. Maka sangat-sangat dan akan terlebih lagi baik kita haturkan salawat serta salam tadi, supaya untuk lebih memuluskan atau membuka nubuwahnya Rasulullah, agar mudah-mudahan kita bisa diakui oleh Rasulullah sebagai generasi yang ingin mewarisi rohaninya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam program acara mengaji terdahulu yang telah lalu kita sampai sudah kepada bagian akhir daripada mengenal diri, yaitu di bab tafakurnya. Mengapa di sini diangkat bab tafakur itu? Sebab tafakur itu jelas adalah bentuk yang disebut orang-orang yang berpikir. Tafakuru itu berpikir. Jadi waya tafakkar ulil albab. Jadi barang siapa orang yang berpikir, itulah orang yang berakal. Maka dari itu, atas dasar akal yang telah dianugerahkan oleh Allah ini, dan kita ingin bersyukur atas akal itu, maka akal yang ingin membedakan hak dan yang batil, itulah yang ingin dituntun oleh Allah terus sampai menuju kepada mengenal Allah. Ketahuilah bahwa Allah sendiri yang mau menuntun kita itu menuju kepada mengenal Allah. Dan barang siapa yang ingin menuju kepada mengenal Allah, ini mesti dihilangkan terlebih dahulu bentuk-bentuk ketakutan di dalam diri, kekhawatiran di dalam diri, terus bentuk-bentuk nafsu jahat yang ada di dalam diri kita mesti dibuang terlebih dahulu. Sebab Allah adalah zat yang maha suci, yang maha mulia, yang tidak mau sedikit pun tercampur dengan bentuk-bentuk nafsu jahat yang ada di dalam diri kita seorang manusia. Yaitu nafsu yang kita maksudkan di sini adalah keinginan-keinginan. Karena hawa nafsu itu adalah bentuk rasa yang selalu kita ingin akan sesuatu. Maka ini mesti benar-benar harus kita perhatikan supaya jangan sampai nanti pengenalan atau pelajaran kita terganggu oleh bentuk hawa nafsu kita sendiri. Maka kita masuk kepada mengenal Allah sekarang, ini adalah merupakan tuntunan sekali lagi daripada Allah melalui Rasulullah sampai kepada para ulama dan guru kita. Dari mana sampai kepada Rasulullahnya? Sebab Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa yang paling kenal kepada Allah, yang paling tahu kepada Allah itu adalah aku, kata Rasulullah. Maka apa-apa pengetahuan yang ada di dalam diri Rasulullah itulah yang diturunkan, yang diwariskan kepada kita untuk bagaimana cara mengenal Allah. Sebab Rasulullah itu sudah dizahirkan sebagai manusia biasa yang punya nafsu, punya akal, punya kebiasaan-kebiasaan layaknya manusiawi biasa. Jadi akal ini tadi salah satu termasuk supaya untuk menyambungkan antara daripada jasmani ke rohani itu. Sebab yang ingin mengenal Allah ini adalah rohani kita, bukan jasmani kita. Karena jasmani
Karena jasmani ini nanti termasuk hawa nafsu dan lain sebagainya ini akan hancur binasa nanti di alam kubur nanti serta di akhirat nggak akan dipedulikan lagi harkat dan martabat diri secara perasaan kita tadi, nafsu, di mana kita ingin disanjung, di mana kita ingin memerlukan ketenangan di dalam rasa. Karena yang dimaksudkan rasa tadi itu masih dalam kategori hawa, bukan rohani. Nah, begitu kita sudah meninggalkan alam dunia ini, maka hawa nafsu itu sudah tidak aktif lagi sudah. Karena hawa nafsu itu hanya beraktifnya dia di dunia. Nanti semuanya api-api itu akan padam semua. Api-api nafsu itu akan padam semua. Maka kita yang diperdaya nafsu plus ditambah lagi dengan tipu daya syaitan, maka disebut itulah orang-orang yang merugi nantinya. Dari mana guru ustadz merugi itu? Merugi itu sudah jelas yang disebut di dalam surat wal asri itu, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa Allah katakan sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merugi. Nah, rugi keadaan manusia itu memang demikian, sebab ada diperdaya oleh hawa nafsu itulah. Nah, nanti begitu sudah sampai di alam kubri, hawa nafsu, keinginan kita untuk apapun di dunia ini yang senyaman-nyamannya di dunia ini nanti sudah gak aktif lagi, gak tahu lagi. Maka bagaimana supaya hawa nafsu tadi di dunia ini bisa tenang layaknya nanti di alam kubri? Atau memang gak mau jadi tenang hawa nafsunya? Atau memang mau nunggu nanti di alam kubur baru mau tenang? Atau memang sudah mau tenang semenjak di dunia? Sebab berhati-hati, mati kita nanti itu akan tergantung dengan apa yang biasa di dalam hawa nafsu kita. Maka hawa nafsu yang disebut hawa nafsu amarah itu dia jelas tidak akan pernah tenang di dunia, di alam maupun di alam kubri. Nafsu amarah. Nah, sekarang kita dalam rangka ingin mendapatkan pengenalan, mengenal Allah tadi. Supaya apa kita mengenal Allah? Supaya kita lebih dekat. Untuk apa kita mengenal? Umpamanya kita mau menikah, sebelum menikah maka kita yang disebut dengan ta'aruf, ya, mendekat, apa namanya ta'aruf, melakukan pendekatan. Apa gunanya? Itu untuk mengenal supaya dekat. Maka kalau kita tidak ta'aruf, kita nggak tahu nanti. Kalau nggak mengenal, kalau nggak ada pendekatan, maksudnya kita nggak akan tahu. Nah, begitulah Rasulullah itu dizahirkan oleh Allah, dan kita sekarang itu mau nyambung antara alam ruh rohani kita tuh dengan alam zahir kita tuh mau nyambung, maka dengan akliyah, sekali lagi dengan akal. Nah, jadi kita ingin mengenal Allah tadi itu dengan akal, dengan bertafakur, jalan yang sebelum kita sampai ke mengenal Allah ini ada jalan tafakur namanya, maka ada bab tafakur, sedikit kita kupas. Nah, tafakur ini adalah untuk mengaktifkan akal yang ada di dalam rohani tadi supaya bisa menginterface
supaya bisa menjembatani antara bahasa-bahasa jasmania yang sekarang ini dengan rohani. Nah, inilah yang membuat pelajaran kita itu berbeda dari pelajaran yang lain. Sebab dengan ilmu tauhid yang kita pelajari ini, betul-betul kita ingin membuat sambungan-sambungan, bukan hanya sekedar ingin menjelaskan tentang ilmu, tetapi kita, terutama seorang guru, sedang membuat interface, sambungan-sambungan antara jasmaniyah dan rohani tadi, supaya apa yang ada di akal yang sekarang kita ingin pahami itu bisa menurun. Sebab yang memerintah jasmani tadi, seluruh tubuh itu adalah memang benar adalah kolbun. Itu tidak salah lagi. Apabila rusak kolbun itu, hati itu, maka rusak seluruh tubuhnya. Nah, kalau seluruh tubuh itu rusak, maka dia nggak bisa, nggak kena diapa-apain, nggak kena mau dibagusin, dijelekin, percuma, semuanya sama, nggak akan bakal ada bedanya kalau kolbun itu udah rusak. Nah, maka dari itu kita dalam rangka untuk supaya sambungan tadi pas, maka dengan akal yang ada di dalam rohani tadi. Kenapa di dalam rohani itu ada akal? Akal itulah yang ingin nyambungkan ke situ, yang ingin nyambungkan ke dalam rohani itu. Jadi kan namanya sama, akal zahir dan akal rohani. Nah, akal sama akal ini dia sama-sama sebetulnya tersambung sebenarnya. Cuman satunya kelihatan, satu nggak kelihatan. Tapi secara prinsip mereka kurang lebih hampir sama. Untuk berpikir nggak terlalu jauh beda, walaupun berbeda, cuman berbeda dalam arti bentuk. Satunya zahir, satunya tidak zahir atau non fisik. Tapi secara fungsi dia ingin membedakan yang hak dan yang batil. Nah, maka akal yang ada sekarang di sini ingin kita perjalankan untuk tembus, bisa menembus kepada dinding mengenal Allah yang dituntun oleh para ulama melalui pelajaran mengenal Allah. Maka mengenal Allah ini yang pertama di dalam hafalannya sesuai dengan Rasulullah bersabda, yaitu faqad arafa rabbah, atau yang disebut, yang artinya niscaya kenal akan Allah. Ini hafalannya. Bagaimana mengenal Allah? Mengenal Allah, Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimin. Yang artinya diwajibkan atas mukallaf, laki-laki maupun perempuan itu, untuk menuntut ilmu. Atau dibalik, tolabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah diwajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat yang sudah akil balik maksudnya. Nah, ini hafalan dulu ya, tekstualnya. Nah, menuntut ilmu tersebut adalah fardu ain. Jadi hukum menuntut ilmu yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini adalah fardu ain. Nah, ilmu fardu ain ada 3 perkara, itu tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, baiklah kita jelaskan terlebih dahulu. Begitu akal tadi sudah ingin mulai berjalan, maka Allah tunjuk ke sebuah jalan, yaitu di mana jalan kita ingin mengenal Allah. Maka mengenal Allah tadi, kita mesti tidak bisa
mengandai-andai. Mesti ada dasar, mesti ada tuntunan yang jelas, yaitu daripada Rasulullah sendiri yang memberikan tuntunan itu. Bagaimana dasar mengenal Allah itu? Bisa enggak artinya gitulah kira-kira mengenal Allah itu? Nah, kira-kira gitu. Maka Rasul menjamin itu, niscaya faqad arafa rabbah. Ini nggak usah khawatir. Ini Rasul sudah menjaminkan itu, faqad arafa rabbah. Nah, seterusnya bukan perkara sekedar jamin menjamin dalam hal ini, tetapi bahasa Rasul itu yang disebut niscaya kenal akan Allah itu dicari oleh para ulama tauhid jalan-jalannya bagaimana untuk mengenal itu. Nah, bagaimana cara mengenal Allah tadi dicarilah jalan oleh para ulama tadi sesuai dengan apa-apa yang Rasul tuntun juga. Karena Rasul ini menuntun banyak perkara-perkara, tidak hanya satu. Maka Rasul mengatakan tolabul ilmi, tuntutlah ilmu, kata Rasulullah. Nah, yang dimaksudkan Rasulullah menuntut ilmu dalam hal ini yaitu yang disebutkan bahwa menuntut ilmu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya diwajibkan atas setiap mukallaf laki-laki maupun perempuan Islam menuntut ilmu. Nah, tentu ilmu yang dimaksudkan di sini adalah bukan ilmu untuk mengurusi dunia. Dari mana kita bisa mengetahui itu? Sebab perjalanan yang tadi kita awali dengan sebuah arah ataupun kompas yang di awal, yaitu dari bab pedoman hidup itu, ini sudah terus mengarahkan kita kepada satu bentuk perjalanan kita ingin menuju kepada akhirat, menuju kepada akhirat yang menggunakan tuntunan agama, tuntunan Allah dan Rasulnya yang dimuat di dalam dinul Islam. Maka dari itu perjalanan yang ingin kita tempuh sekarang melalui bukan ilmu dunia, bukan ilmu untuk mengurusi dunia, tetapi ilmu untuk kita bagaimana caranya menuju ke akhirat. Itu disebut ilmu akhirat. Nah, apa juga yang termaktub di dalam ilmu akhirat itu? Yang disebut fardu, yang disebut penting, yang disebut utama, yang disebut yang fardu tadi apa? Sebab apabila kita salah di dalam mengkategorikan atau memilih struktur yang ada di dalam ilmu, di dalam agama itu, kalau kita sampai salah pilih, maka kita akan mendapatkan sebuah tegahan juga. Dari mana yang dimaksud tegah itu? Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Somad di dalam kitab adab yang kita pelajari. Seseorang guru itu mesti menegah kepada seorang murid yang apabila dia menuntut ilmu yang fardu kifayah atau yang sunat terlebih dahulu daripada yang fardu ain, mesti ditegah oleh guru. Nah, jadi ini sekarang guru mengajarkan tentang mana juga ilmu yang mesti pertama kali dituntut yang fardu tadi. Maka yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Terus guru, sekarang saya sedang belajar ilmu ini. Nah, maka dengan secara sangat tegas dan meyakinkan, guru mengatakan dan menasihati dan menegahkan dan menegurkan, dahulukanlah dahulu ilmu yang fardu ini, yaitu mempelajari ilmu tauhid ini. Dahulukan supaya
supaya di dalam kategori kita menuntut ilmu tadi tidak terbalik-balik. Nah, apabila terbalik, nanti akan bisa mengurangi daripada keberkahan. Kenapa bisa berkurang keberkahannya? Sebab kita tidak mentaati apa yang dikatakan para ulama. Karena kita mau belajar agama tadi sesuai dengan tuntunan para guru dan ulama sampai kepada Rasulullah, bukan sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita pikirkan. Maka itulah yang disebut oleh Syekh Abdul Somad yang pertama ilmu tauhid. Nah, mengapa ilmu tauhid ini terlebih dahulu mesti dipahami? Sebab ini adalah ilmu yang memang pertama-tama kali mengajarkan kepada kita untuk bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Allah tadi. Terus apa maksudnya kita mengenal Allah tadi? Jelas secara umum, ya, secara kita orang yang awam ini mengenal itu supaya kita bisa lebih mendekat kepada Allah. Masuk akal nggak ya apabila kita mengenal itu ingin lebih dekat? Ada nggak orang yang ingin mendekati seseorang tapi tidak kenal? Ini namanya tidak mufakat kepada hak. Gak masuk akal apabila ingin mendekati seseorang tapi tidak pernah kenal. Boro-boro begitu kita ingin mendekat itu diterima, bisa-bisa kita mungkin akan dilempari dengan sesuatu. Sebab orang yang ingin kita dekati itu yang jelas takut. Sebab kenal nggak kenal tiba-tiba dekat dengan saya, takut. Jangan-jangan mau merampok, mencuri dan lain sebagainya. Nah, tetapi begitu dengan ilmu tauhid ini, sekali lagi kita ingin mengenal Allah supaya kita bisa lebih dekat. Jadi pertanyaannya, bisa nggak guru, Ustaz? Kalau kita nggak belajar mengenal Allah jadi dekat sama Allah, kontan langsung jawabannya tidak bisa, sebab tidak masuk akal. Udah gitu aja dulu ya. Kenapa sih Ustaz dari tadi ngomong akal? Kita sekali lagi orang awam, sudah jangan bertele-tele. Jangan merasa-rasa kita orang beriman, orang yang dekat dengan Rasulullah, orang dekat kepada Allah. Aduh, jangan begitu dah. Jangan begitu. Kita dalam proses ingin menuju insya Allah menjadi orang beriman. Jadi sekarang belum jelas status kita ini. Sudah beriman atau belum? Belum jelas. Yang tahu finishnya kita beriman atau tidak pastinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa merasa-rasa, mengandai-andai diri kita. Nah, jadi apabila kita ingin dekat kepada Allah, proses pertama yang ingin sesuai dengan apa yang dituntun oleh ilmu, kenallah itu dulu. Kenal, mengenal Allah itulah. Jadi sesuai dengan pokok bahasan kita, mengenal Allah itu maksudnya. Tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ingat itu. Tidak untuk supaya kita bisa lebih pintar dan lebih hebat di dalam intelijensi kita di dalam agama. Tidak sama sekali. Hanya semata-mata ingin lebih dekat kepada Allah. Karena orang yang mendekatkan diri kepada Allah sudah jelas mesti orang-orang yang bersih daripada kemusyrikan, daripada dosa-dosa dan lain sebagainya. Maka sebab kita ini orang awam yang terlalu banyak dosa, inilah jadi sulit kita bisa mendekat kepada Allah. Ya, jadi sekali lagi mari kita bersihkan bersama-sama dosa-dosa itu. Akui dan sadari. Dari mana kata-kata akui timbul? Daripada mengenal diri. Jadi mengenal diri itu kenapa didahulukan sebelum mengenal Allah? Itu untuk memaknai atau ingin meresapi atau ingin mengajarkan biar kita bisa betul-betul membersihkan diri kita dengan satu kata peribadatan yang Allah tuntut, yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Apa yang Allah inginkan?
tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Itu yang Allah inginkan. Jadi dengan tubuh ilallah tadi, dengan kita bertaubat tadi, bersihlah kita. Sebab apa? Sebab kita nggak ada yang bersih. Kita tuh salah terus, itu masalahnya kan. Nah sebab tadi merugi. Sekali lagi kita orang yang merugi. Jadi kalau kita ingin melihat orang itu selalu dalam keadaan bersih terus, berarti kita tidak bisa melihat orang secara umum, tidak bisa. Berarti kita mesti temannya sama malaikat yang memang betul-betul bersih. Kalau kita sekali lagi tidak pernah bersih, ya. Yang kedua adalah ilmu fikih. Nah, setelah kita bisa kenal kepada Allah dan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka sudah tidak lain dan tidak bukan jalan untuk mendekatkan diri tadi adalah syariat, adalah kita beribadah. Maka disebut ubudiyah. Fikih yang kita pelajari khususnya masalah fikih ubudiyah. Fikih dalam hal ihwal bagaimana caranya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak secara umum, ya. Terus setelah kita tahu bagaimana tata cara menyembah Allah tadi, ya, karena mengenal Allah pun itu tidak boleh dalam kategori yang penuh dengan percampuran atau yang disebut dengan kemusyrikan, ya, tidak bisa. Maka beribadah pun di dalam ilmu fikih, setelah dituntun beribadah dengan ilmu fikih pun tidak bisa kita tercampur dengan bentuk-bentuk kejahilan atau kebodohan-kebodohan. Jadi orang-orang yang sudah Allah tuntun dia mengenal Allah, maka Allah tuntun juga ianya untuk supaya bisa beribadah dengan menurut apa yang Allah mau, seperti itu aja. Nah, maka apa-apa saja jalan yang ditempuh seperti apa yang Allah mau dan Rasul mau ini, maka sekali lagi terus terang jalan yang seperti ini adalah jalan yang tidak mudah, adalah jalan yang berat sekali untuk dijalani. Bagi orang-orang awam itu berat. Maka sebagian besar dari para thalabah atau penuntut ilmu itu hampir rata-rata mengatakan sama, memang berat. Nah, apabila kita pun tidak bisa umpamanya secara langsung mengamalkannya, nah maka kita mesti bertahap, jangan sekaligus, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, jangan langsung ngegas 100 km per jam, tiba-tiba tali gasnya putus, akhirnya mandek, tidak berjalan, itu jangan. Maka lebih baik apa zikir umpamanya sedikit-sedikit aja, jangan langsung ngegas beribu-ribu, jangan, ya. Yang 5 waktu umpama yang 100 umpamanya, ya, tentang ibadah zikir umpama itu sudah lazim dulu berapa lama guru? Bertahun-tahun, berapa lama? 20 tahun, nah itu bukan baru setahun 2 tahun, belum. Kalau baru setahun 2 tahun itu biasanya baru mulai menapak, ya. Nah jadi melihat untuk ibadah yang seperti yang dikehendaki dalam maksud istiqomah itu lama sekali, ya. Nah itu fikih. Nah jadi seterusnya yang wajib apa? Yaitu ilmu tasawuf. Nah mengapa ilmu tasawuf? Karena ilmu tasawuf setelah kita tadi mengenal Allah, ya, terus kita belajar bagaimana cara menyembah Allah, terus di dalam ilmu tasawuf ini ingin menilai
Jadi yang menilai kita mengamalkan tauhid dan fikih tadi adalah tasawuf. Jadi dari tasawuf itulah ada kaidah-kaidah nilai. Ketahuan nanti orang itu setelah di ilmu tasawuf, ketahuan dia nilainya apa. Jadi ingat, mengamalkan tauhid, mengamalkan fikih, dan mengamalkan tasawuf. Dan yang terakhir mengamalkan tasawuf ini yang berat, terus terang saja, luar biasa. Ya, sebab di tasawuf ini memang sudah tidak ada lagi sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan, itu nggak ada lagi. Karena tasawuf itu ahlinya ahli sufi. Nah orang sufi itu nggak ada lagi bentuk bicara umpama keras. Dia pun nggak mau menerima bahasa yang keras, nggak mau. Dia semuanya sudah lemah lembut. Kalau orang-orang tasawuf atau orang sufi itu, maka kenapa? Sebab orang sufi itu dia sudah ingin menjalani kehidupan kerohanian. Nah kehidupan kerohanian itu dalam arti memang yang ingin dia bersihkan itu hati. Nah hati itu ibaratnya kalau Rasulullah itu ada malaikat yang membedah dada Rasul itu, sehingga Rasul bersih. Ya, bersih yang ada di dalam diri Rasul itu bersih sebab sudah dibedah oleh malaikat. Terus jadinya apa Rasul setelah dibedah? Setelah Rasul itu dibedah, Rasul jadi nggak bisa benci sama orang lain. Itu. Rasul jadi nggak bisa benci sama siapapun. Rasul jadi bersih, artinya tuh ini sebagai sabab ya, untuk kita belajar maksudnya. Walaupun sebenarnya Rasulullah itu sudah bersih dari semenjak dia lahir, sebenarnya itu. Cuman dengan ada peristiwa di bedah segala macam itu mengiktibar bagi kita. Apa sih? Kenapa sih maksudnya Rasul itu dibedah tuh maksud kan gitu. Nah kalau kita dibedah pakai apa? Ngarep-ngarep malaikat ya. Ngarep-ngarep. Nggak mungkin kalau kita ini seorang manusia awam. Jangankan dibedah, didatangi malaikat saja secara fungsional tugasnya tidak mungkin. Karena bukan makom tempat kita di situ. Jadi nggak ada tiba-tiba orang ngaku-ngaku dia sudah tiap hari belajar sama malaikat, berarti udah kacau tuh ngomongnya. Tinggal cepat sebelum kita sesat nanti ya. Jadi kalau dia orang ngomong dikit-dikit, nah tadi malam malaikat sampaikan salam ke saya, awas, mendingan lari cepat-cepat daripada orang itu, daripada kita ikut gila tersesat nanti kita ya. Nah maka begitu perjalanan di dalam tasawuf itu kita jadi tahu itibar-itibarnya bagaimana Rasulullah itu dibedah. Kita dibedah pakai apa? Pakai ilmu. Siapa yang membedahnya? Guru. Maka begitu kita masuk ke dalam majelis ilmu kerohanian nih, bahkan laksana kita masuk ke dalam kamar bedah. Jadi dari situlah maksudnya kita dioperasi terus tuh masuk kamar bedah. Maka jadi yang terasa itu ya memang bukan di bedah kulit kita berdarah-darah, ya enggak begitu ya. Di bedah umpamanya perut kita umpama ada kanker umpama, enggak begitu ya. Ada kelainan jantung dan lain sebagainya, bukan begitu, enggak begitu. Jadi yang dimaksud bedah di sini adalah kita dibedah rohani kita tadi yang banyak menyimpan kekotoran-kekotoran itu dibedah supaya bisa diangkat kotorannya tadi, ya kan begitu, supaya bisa diangkat. Nah itu maksudnya. Jadi ada istilah bedah membedah atau operasi rohani di dalam majelis ilmu kita ini. Begitulah maksud, dah kira-kira seperti itulah. Jadi ini bukan mengandai-andai.
Jadi Rasulullah jelas-jelas kalau Rasulullah dibedah oleh malaikat sebagai iktibar itu kepada kita bahwa untuk rohani kita tadi butuh supaya bersih mesti dibedah. Nah, dengan apa ilmu tasawuf tadi? Maka sekali lagi ilmu tasawuf difardukan, diwajibkan. Jangan sampai kotoran hati tadi menempel. Susah kalau kotoran hati sudah menempel. Ya. Maka sekali lagi kita minta kepada Allah dalam perjalanan ilmu ini diberi istiqomah, karena betul-betul berat perjalanannya. Karena yang bakal memang insya Allah kita jalani perjalanannya itu yang jelas perjalanan ilmu tauhid, fikih dan nasihat. Itu perjalanan yang mau kita tempuh. Tapi itu tadi secara jelas apa yang ingin kita tempuh ini tadi sekali lagi sungguh-sungguh berat. Maka sekali lagi karena ini berat, kita tidak bisa terlepas daripada mohon kepada Allah, minta pertolongan Allah, minta diberikan kekuatan oleh Allah. Ya. Nah, dari jalan ilmu inilah, pengetahuan ilmu atau pengetahuan inilah yang sedikit banyak yang bisa kita ambil pemahamannya itu yang disebut adalah jalan menuju Shiratal Mustaqim. Jalan daripada ilmunya jelas ingin mengenal Allah, kedua bagaimana cara menyembahnya, yang ketiga bagaimana hati kita dikala kita meyakini Allah dan menyembah tadi. Karena orang-orang yang yakin kepada Allah dan menyembah Allah, hatinya mesti benar. Sebab banyak orang-orang yang hatinya itu tidak benar. Maksud hati tidak benar itu gimana sih Ustaz? Maksud hati yang nggak benar itu artinya ibadahnya tadi tidak mau nurut. Ya, kalau zohirnya mau nurut, sekarang waktu sholat Allah, udah sholat ya sudah, itu zohirnya. Tapi isi sholat itu apa? Ilmu yang ingin mengajarkan kepada kita supaya sholat kita tadi bisa sah, bisa diterima, maksudnya dengan tujuannya seperti itu. Nah, tapi tiba-tiba tidak dengan ilmu, maka sholat tadi jadi bisa-bisa tidak sah. Nah, maka sekali lagi perjalanannya ini sungguh berat. Orang dari mulai dia belum sholat kepada sholat saja sudah berat. Tambah-tambah lagi mesti dituntut dengan sebuah kaidah ilmu yang mesti dipelajari, diduduki. Nah ini, jadi artinya sekali lagi ini bukan sebuah perjalanan yang ecek-ecek atau yang asal-asalan. Jadi perjalanan Shiratal Mustaqim itu jelas perjalanan untuk mengenal Allah, akidah, terus bagaimana cara kita menyembah dan bagaimana kita berakhlak. Hati kita tadi bersih atau tidak dalam beribadah tadi, dalam sholat tadi maksudnya. Nah inilah yang jarang sekali manusia-manusia itu bisa mendapatkan kedudukan sholat yang betul-betul indah tadi. Karena kebanyakannya sholat kita atau ibadah kita tadi kebanyakannya itu terganggu. Dan mana juga orang yang disebut daripada yang dikatakan di dalam hadis riwayat Muslim kalau tidak salah itu di situ ternyata barang siapa yang artinya itu barang siapa yang masih ada yang menyebut nama Allah maka akan ditangguhkan hari kiamat itu. Betul begitu ya? Akan ditangguhkan hari kiamat itu barang siapa yang menyebut nama Allah. Nah berarti ini kan bukan main-main nama Allah yang disebut. Allah itu maksudnya.
Jadi kalau begitu siapa yang menyebut Allah yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan di sini orang menyebut Allah itu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang sadar, orang-orang yang takut kepada Allah, takut kepada melanggar hukum dan peraturan Allah. Ini kan kita nggak ada takut-takutnya, kadang-kadang sudah jelas-jelas umpamanya kita tadi haram, umpamanya durhaka, nggak takut kita, nggak takut sama sekali. Yang penting hawa nafsu kita puas, ya kita menjadi durhaka atau tidak peduli. Nah itu. Nah jadi ini yang dimaksudkan oleh, memang kita tadi mesti tidak bisa main-main dalam perjalanan ini. Artinya kita belajar itu tidak mudah, pelajaran ilmu. Karena kalau orang masih ada sedikit menyimpan keraguan ataupun menyimpan, nggak akan bisa dia belajar sebenarnya, nggak akan masuk ilmu itu, percuma. Terus kalau gitu enak aja dong, bisa saja kita belajar dari YouTube, belajar dari mana-mana. Yang jadinya nanti pelajarannya itu jadi iman yang tidak ma'rifat. Ada belajar tauhid di luar sana, ada banyak. Jangankan yang jauh-jauh, yang satu kitab aja ada kok. Yang satu kitab dengan yang kita pelajari ini ada. Tetapi itu tadi, yang kalau kita lihat di sekolah-sekolah ada SD 1, 2, 3 negeri kan gitu. Buku panduannya sama nggak? Sama buku panduannya, nggak ada yang beda-beda. Kadang-kadang guru yang mengajarnya itu lulus dari satu alma mater semua, bisa sama gurunya. Tetapi kenapa ada sekolah-sekolah itu mesti sekolah ini yang paling bagus, sekolah ini yang paling bagus umpamanya? Ada nggak begitu? Pesantren kan begitu juga. Kenapa kita mati-matian mesti pokoknya anak saya masih pesantren ini, mesti ini loh, begitu kan? Ada nggak gitu? Itu maksudnya apa? Ya artinya kita belajar kan nggak bisa sembarangan ke barang-barang tempat, gitu maksudnya. Ini secara hukum logika akal aja itu sudah memberitahu kepada kita belajar kan nggak bisa sembarangan tempat. Itu maksudnya. Ya coba kalau nggak percaya ini tauhid, fikih dan tasawuf ini separated, menyebar, ilmu tauhidnya ada di kolon mana, fikihnya di guru mana, tasawufnya di guru mana. Maka ada ini guru ini ahli thariqah, berarti itu menspesialisasi secara ilmu tasawuf. Nah guru fikih syariat, biasanya ahli di bidang fikih. Nah, sementara ada guru ilmu kalam, berarti memang betul-betul mengajar ilmu tauhid. Dan ini biasanya itu terpisah-pisah orangnya, ahli. Iya, kalau pas kita belajar ke satu ahli, kita belum mati kepada ahli yang sebelah satu lagi. Kalau buku baru mati, bagaimana? Nah, begitu. Nah sekarang kita belajar ilmu yang fardu yang Rasul katakan tadi dalam satu packaging, dalam satu paket, dalam satu guru. Itu semuanya dari tauhidnya, fikihnya, tasawufnya itu integrated, serba terhubung. Jadi tidak terpisah-pisah makna, maksud dan tujuannya. Sampai detik ini yang sedang kita ingin bahas adalah dalam rangka mengenal Allah tadi, itu tetap terhubung dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya yang dimana dari awal kita duduk itu. Tidak satupun yang bisa lepas dari amalia-amalia atau yang bisa yang nanti kita ngamalkannya, baik itu perkara syarat belajar, adab belajar, fikih budiahnya, bab jazabnya maupun mengenal dirinya. Nggak satupun yang bisa terlepas, maksudnya yang kita bisa lepaskan dari kita untuk tidak pakai
atau enggak kita amalkan, atau enggak kita pahami. Aduh guru, saya lupa nih bab pedoman hidup, maksudnya apa ya? Udah awas, kalau udah begitu tuh susah nanti, udah belok jalannya nanti, kacau. Sementara di situ adalah toga awal kita untuk menuju kepada suatu jalan, pilihan-pilihan kita ingin menuju kepada suatu tempat. Tiba-tiba pedoman hidupnya buyar, maksudnya lupa maksudnya. Nah ini kita akan kebingungan nantinya. Nah itu jadi pelajaran ini sekali lagi dari mulai tauhid, fikih sampai tasawuf itu semuanya serba terkoneksi atau connected, terhubung. Nah itulah dia terhubung, bahkan jalan yang lurus tadi, garis yang lurus. Nah supaya kita tidak berbelok-belok dan terkacaukan di dalam menuntut ilmu itu, maka sekali lagi persiapkan diri baik-baik di dalam menuntut menuju pada ilmu fardu ain yang disebut tauhid fikih tasawuf. Nah saya rasa itu saja penjelasan tentang mengenal Allah bagian pertama pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita jadi mengerti apa sebenarnya yang terlebih dahulu yang mesti kita lakukan di dalam ingin beragama ini. Usikum wa nafsi bi taqwallah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah di penghujung acara di dalam program acara mengaji tempo dulu. Di dalam bab mengenal Allah, kita sudah dengar penjelasan dari guru kita bagaimana kita mengenal Allah, yaitu mesti dituntut dengan ilmu, dan ilmu yang wajib atau yang fardu kita tuntut ada 3, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu bagaimana kita kenal atau dekat, bagaimana kita tahu siapa yang disembah. Kemudian di dalam ilmu fikih kita dituntut untuk mengetahui bagaimana cara kita menyembah. Kemudian di dalam ilmu tasawuf kita dituntut mempunyai akhlak atau bisa menilai ibadah-ibadah kita di dalam ilmu tasawuf ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan oleh guru kita bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk program acara sore hari ini kita akhiri. Usikum binafsih bitaqwallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli badri ya Allah. Salatu
Habibillah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala rasulika wa ala sayyidina ya maulana ya Muhammad. Allahumma salli ala rasulika wa barik alaihi. Marilah kita tutup majelis ilmu dan salawat ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.